Buat teman-teman, alhamdulillah sekali ya untuk hari ini kita bisa menunjukkan kembali, bisa menayangkan kembali pertandingan yang tentunya tidak kalah menarik dari pertandingan. Lo Kang Sony? Alhamdulillah. Tunggu lagi. Aniko, Mas Andi. Tunggu lagi ya kita. Ya ini jadi teman-teman sekarang kita ada di segmen yang ngobrol santai. Kebetulan sekarang kita ada Kang Sony ya. Teman-teman mungkin udah pada tahu Kang Sony itu dia YouTuber di tenis meja yang sudah tersohor kalau menurut saya. Bersemangat. Amin. Seperti itu. Kita itu sebagai penghobi tenis meja dan kita eksis di YouTube. Yang pastinya kita ingin tahu nih Kang Sony lebih dalam itu seperti apa Kang Sony. Teman-teman juga kan tahunya Kang Sony itu udah ada di YouTube, dia lagi live atau lagi ngulas pertandingan tenis meja ya. Entah itu di Bandung, di Garut, luar biasa Kang Sony. Effortnya ya all out gitu untuk tenis meja itu. Jadi ya Kang Sony mungkin kayak awal mula merintis di dunia YouTube itu awalnya kayak gimana dulu Kang Sony? Kayak jadi ceritanya gini ya teman-teman, emang sih dulunya emang basicnya saya juga sebetulnya mah pemain pingpong gitu. Jadi minimal untuk wilayah Bandung dulu ya. Insya Allah sudah pada kenal karena dulunya ya sama, sering ikut-ikutan tanding, ikut-ikutan turnamen. Nah, awal cerita saya nge-YouTube itu di waktu awal-awal, bukan di awal ya, mungkin akhir pandemi pas waktunya PPKN. Pas PPKN, di situ tuh kan kita nggak ada kerja tuh, ya kan, selama mungkin 2 tahun. Nah, sempet waktu itu main ke Caruluk, disuruh bikin video, disuruh videoin gitu kan. Nah, disuruh videoin. Awalnya emang ya semuanya mungkin teman-teman juga di luar sana mungkin sama ya, asalnya iseng dokumentasi dan lain sebagainya. Jadi nggak maksudnya nggak sengaja aku mau nge-YouTube, enggak. Jadi iseng dulu. Nah, bikinlah video. Nah, lama-lama tiap latihan suruh video, akhirnya kan video banyak tuh. Nah, daripada misalkan saya simpen di handphone, otomatis kan nantinya memori berkurang gitu kan. Nah, takut ditanyain sama yang nyuruhnya gitu kan. Ya udah aja aku iseng, karena dulu tuh pernah bikin YouTube juga, tadinya itu cuma hanya buat dokumentasi pribadi gitu. Nah, ternyata udah aja lah saya lempar ke situ. Nah, ternyata setelah saya lempar ke situ jarak mungkin ada 1 minggu, kok ada yang subscribe gitu kan, ada yang suka gitu kan. Nah, setelah dari situ, nggak lama dari situ ada kejuaraan waktu itu di sini tuh di Jatinangor itu kualifikasi Porda, kualifikasi. Nah, kebetulan ada teman yang nyuruh, "Kang Sony coba iseng-iseng ke sana, konten di sana siapa tahu bagus." Nah, ternyata begitu pas saya coba, alhamdulillah sesuai dengan yang teman-teman katakan, ada mungkin sekitar 1 bulan saya upload rajin gitu kan. Ya emang berawalnya dari iseng, cuman loh kok progresnya ada gitu kan. Dan kebetulan juga saya punya niat gitu ya, punya niat dalam artian gini. Saya kan di pingpong sekarang kalau ikutan-ikutan kejuaraan kayaknya udah gimana ya, udah lewat mungkin sama anak-anak, udah lewat sama anak-anak, jarang latihan gitu kan. Nah, sudah itu saya berpikiran gini, ini kalau misalkan saya cuma di lapangan cuma nonton doang gitu kan, kasihan nih teman-teman di luar sana yang misalkan yang mungkin nggak sempat datang, yang jauh-jauh gitu kan. Niatnya saya
ingin hanya berbagi aja, berbagi sama teman-teman yang di luar yang tidak bisa datang, tidak bisa hadir menyaksikan pertandingan. Udahlah aku bikinin konten aja sekalian gitu kan. Jadi kalau bukan dilandasi hobi gitu ya, berat memang gitu. Karena saya suka, saya hobi, seberat apapun insya Allah lah, mungkin teman-teman juga di luar juga sama mungkin ya. Berarti Gitu. teman-teman kan bisa kita simak ya bahwa kerjakan apa yang teman-teman hobi. Ya, Karena kita akan nyaman juga untuk bisa menjalaninya. Kalau misalnya nih Kang Sony bikin konten golf atau bikin konten sepak bola akan berat juga pasti. Pasti berat karena nggak disukai. Jadi segala sesuatu itu akan terasa mudah jika sesuatu itu Betul Anda banget. sukai gitu. Luar biasa. Dan Kang Sony pun saya kan udah lama ya ngeliat channel YouTube Kang Sony kan. Udah dari 2018 malah saya. Sebetulnya mah itu Awal mula kalau dibuat channel mah itu di 2000 berapa ya, 2017 lah, pokoknya mah emang lama, cuman ya itu dulu itu nggak aktif Pak, cuman buat apa namanya, buat dokumentasi pribadi aja. Aktif-aktifnya ya itu pas waktu apa PPKN itu, pas lagi PPKN itu di masih suasana Covid. Iya. Ya asalnya iseng ya akhirnya jadi keterusan. udah ada cuannya jadi banyak soalnya. teman gitu kan, pasti banyak teman. Awal mula Kang Sony terjun di dunia pingpong itu tahun berapa ya? Tapi kalau yang saya tahu mah Kang Sony ini dulu pemain pingpong dan terkenal servisnya bagus. Ini bagus ini. Servis terkenal Kang Sony. Nanti kita lihat sedikit cuplikan Kang Sony main pingpong mungkin ya. Siap. Ini Kan selama ini belum tahu ya Kang Sony mainnya seperti apa. Tapi untuk wilayah Bandung sih. kalau udah untuk pada wilayah hafal Bandung ya. ini Kang Sony terkenal dengan servisnya yang bagus. Tomahawk. servisnya. Beneran. Jadi saya tuh tahunya Kang Sony itu pemain pingpong. Kalau Kang Sony YouTuber itu ya, suka konten di YouTube itu Kesini ya, baru sekarang ya. Taunya dari dulu Sony tahunya pemain Kang pingpong Sony ya. itu pemain pingpong dan bawa kamera ke pingpong itu cuman sekedar buat iseng gitu, buat pribadi dan dokumentasi gitu. Dan setelah saya lihat YouTube-nya juga ternyata udah subscribernya udah gila. Iya, udah besar. Ini udah siap menyalip yang di atasnya yang sebelumnya. Kebetulan saya tuh kan agak pasif di YouTube kalau saya Kang Sony. Gitu. Jarang, tapi sekarang mah semenjak ke bawah zaman ya agak suka stay di YouTube, agak suka stay. Karena kan di YouTube apa ya, semua informasi ada di dalamnya. Iya. Kita mau nyari apa Iya, pasti benar. ada. Semua Tutorial ada. apa pasti Penting lah, ada. paling penting sebenarnya YouTube itu. Ini sumber informasi sih. Informasi berita Saya apa pun gitu. kalau boleh jujur nih, dari YouTube Kang Sony ya. Saya bisa ngedit di Premiere Pro, Final Cut Pro itu dari YouTube. Saya nggak bimbang, nggak apa-apa. Dulu kebetulan saya tuh ada 3 bulan nganggur. Jadi ceritanya itu dulu semester 5 saya ujian akhir. Terus dari ujian akhir itu kan ada libur semester kan 3 bulan dulu. Nah di situ saya bingung ngapain nih. Ngapain ya saya? Iseng saya buka YouTube. Nah dari buka YouTube itu muncullah awal mulanya di beranda Kang Sony. Tutorial menggunakan software Premiere Pro. Nah dari situ 3 bulan itu saya full belajar Premiere Pro. Dan akhirnya sampai sekarang kan kepake gitu. Kepake untuk di YouTube NN ini sendiri, untuk ngedit videonya. Di samping itu saya punya proyekan-proyekan. Misalnya contohnya dari kemarin tuh ada sempat proyek dari Nabati. Nabati saya disuruh untuk bikin semacam alur produksi kejunya Nabati, dan di situ kan cuan juga lumayan gitu. Iya. Emang apa ya yang kita bisa simpulkan tuh, kalau teman-teman mempelajari suatu hal, jangan sampai teman-teman berpikiran itu nggak akan kepake. Betul. Pasti akan kepake, meskipun Bermanfaat lah, ya. enggak sekarang, tapi untuk kedepannya kan nggak ada yang tahu teman-teman. Gitu. Nah, balik lagi kita ke Kang Sony, balik lagi. Jadi ke saya Ya, jadinya. gitu. Jadi berarti Kang Sony teh tahun berapa ya Kang? Mulai masuk terjun ke dunia. Ke dunia pingpong sebetulnya saya tuh telat, Jadi gini, dulu itu saya tuh paling nggak seneng yang namanya pingpong. Serius. iya. Nih ceritanya nih ya. Bukan susah. Lihat meja kecil, ya kan? Bola kecil. Bola kecil, nggak akan keringetan, Iya, nggak akan iya, capek. benar. Karena dulu basicnya saya itu emang hobi olahraga. Iya. Cuman olahraga yang saya dulu hobi itu kayak main bola. Iya. Pokoknya yang olahraga yang benar-benar keringetan Iya, gitu iya, kan. benar, Kayak benar. main bola, terus bulu tangkis. Iya,
terus kayak volley, terus jogging. Saya suka jogging kan, suka lari. Nah, kebetulan waktu itu kalau nggak salah tepat usia saya itu kalau nggak salah tuh di usia 25 baru saya mengenal pingpong. Usia 25. Usia 25 baru mengenal pingpong. Cuma baru. telat. Baru sekarang- mengenal tuh usia 25 ya. Usia 25. Sekarang 29 ya sekarang. Sekarang 17. Nurun ke bawah. Turun ya. Nah, dulu itu jadi gini, karena dulu saya basicnya badminton. Kebetulan kan kalau badminton itu kan kita kalau mau latihan minimal kita harus jadi anggota dulu ya, Iya, jadi member ya kan, karena lapang kita sewa gitu kan. Oke, Jadi kalau misalkan kita pas masuk, pas giliran jadwal orang lain kita nggak bisa ikutan, nggak Iya. bisa gabung. Iya, Tapi kalau di pingpong siapapun yang datang gitu kan, dimanapun PTM-nya, Betul. mangga Kang, silahkan Kang. Iya, Gitu. Kalau di badminton kita bengong kalau nggak ada yang ngajak, nggak ada yang Iya, kenal. benar. Saya pernah ngalamin loh itu Oh, kejadian. Ceritanya pingin badminton, masuklah ke gor. Kita udah bawa raket, Iya. nongkrong aja di lapang pingpong, nggak ada yang nyuruh, mau main, ayo gabung. Betul. Selama ini belum. Nah dari situ bingung lah kan, suka olahraga, punya raket, punya ini, tapi nggak olahraga apa. Pas kebetulan di depan rumah itu ada meja butut lah kalau orang Sunda bilang mah meja jelek gitu kan. Cuman batnya itu yang bat yang langsung nempel itu. Oh iya iya. Yang murah, bat jadul. Di formal. Tepak. Sehari 2 hari saya belum kepingin. Lama, tiap hari ada terus di depan rumah. Iya. Ya iseng lah nyoba. Emang sih proses untuk suka ke pingpongnya itu nggak Iya, langsung nggak pingin, langsung, enggak. nggak Cuman karena dipikir-pikir nggak ada olahraga. Lihat yang pingpong kok ketawa-ketawa. Iya. Ya udah ikut-ikutan lah dari situ gitu. Jadi di usia 25 waktu itu. Kalau untuk tahunnya sendiri saya udah lupa kalau tahunnya. Pokoknya mah kayaknya udah cukup lama. Kayaknya kalau Kang Sony mah yang saya tahu mah mulai terkenal di dunia pingpongnya tahun 2017-an kayaknya. Iya, karena 2017 itu adalah puncak masa cita-cita. masa emas Iya, mungkin itulah. Jadi boleh dikatakan ibaratnya puncak karir, puncak karir. masa emasnya. Tapi Masa Kang Sony kau masa- pernah menjuarai Sering. Saya lihat- waktu lihat mendapatkan puncak itu waktu final sama Gibran di Singgasana. Juara divisi sering 7 akar rumput se-Indonesia. Dulu itu belum ada apa ya istilahnya. Ada sih divisi, emang saya juga divisi, cuman divisinya itu 7 itu divisi akar rumput. Mungkin kalau sekarang mungkin divisi yang 10 gitu ya. Tapi di sana luar biasanya pemainnya wow gitu. Beneran nasional, tapi yang ya kita sih yang namanya divisi ya di mana-mana juga nih Aniko ya. Kita kan nggak bisa apa namanya mengkualifikasikan ya yang namanya divisi. Contoh misalkan Beda-beda. kita sering jumpai, mungkin teman-teman juga di luar pasti sering jumpai. Judulnya divisi, tapi pemain Porda ada di situ. Nah, Gitu. Dan saya itu semifinal sama pemain Porda. Porda luar tapi kan ya. Garut waktu Porda itu. Garut, Porda Gibran. Bukan. Yosep waktu itu. Oh Yosep, yang Porda Garut. sekarang Iya jadi iya. Kerawang. Iya Yosep. Semifinal sama dia. Otomatis dong kita kan kelas ecek-ecek nih. Iya. Gitu. Tapi ya cuman kalau udah rezeki apapun semuanya bisa. Gitu. Tapi Kang Sony dulu lagi semangat latihan ya tiap hari pingpong. Tiap mungkin. hari itu dari pagi, sore, nggak ada hari tanpa pingpong. Gitu. Jadi tiap hari itu pingpong. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin juara kayak Kang Sony ngalahin pemain Porda berarti kan kuncinya apa? Rajin, Dengan rutin, dengan rajin, dengan semangat yang pastinya nanti juga akan tembus lah apa yang teman-teman ingin capai. Dan juga di luar pingpong pun seperti itu ya Kang Sony. Kalau ingin mencapai itu ya harus kita Hal out apapun di lah bidang ya. itu ya. Hal apapun Iya. harus tekun dan rajin kuncinya. Rajin. Jadi bohong Kuncinya. kalau misalkan apa namanya juara tanpa latihan itu bohong, nggak ada. Karena Harus latihan terus. harus ada proses dulu. Gitu. Perjuangan dan proses. itu emang sih tahun 2017 alhamdulillah saya bisa hat trick. Waktu itu tuh sebulan bisa 3 kali juara. Ya mungkin ya itu jadi apa ya, itu mah bonus ya. Bonus dari latihan. Tapi kalau sekarang setahun satu juga belum bisa karena udah pegangannya udah bukan Udah bat beda, lagi. udah beda. Tripod sekarang yang dipegang.
Udah beda Kejar sekarang. sama Kang Sony di Udah beda mana. profesi. Sekarang mah ngejar, tapi tetap turnamen kita masih ngejar, cuman ngejarnya bukan ngejar ke pingpongnya, ngejar ke kontennya. Kontennya. Gitu. Jadi ke berbagi informasi lah teman-teman di luar sana yang sekira-kira nggak bisa hadir ya dengan konten ala kadarnya gitu ya. Tapi memang saya nih sebagai pengamat tenis meja, saya melihat dengan adanya channel YouTube Kang Sony. Jadi benar kata Kang Sony, teman-teman yang nggak bisa ke lapangan tapi bisa menikmati suasana di pertandingan itu Kang Sony. Itu yang susah. Contohnya aja, kemarin pas Kang Sony ngeliput di mana yang di apa? Singgah Ya Singgasana itu. Kan saya nggak bisa ke sana. Oh iya. Tapi saya Yang liga itu ya, liga, iya. liga. Ya teman-teman mungkin tahu juga lah. Kemarin kan yang watchingnya aja sampai 100 lebih ya. Betul. Jadi kan bisa menikmati suasana di turnamen tersebut gitu ya maksudnya. Apa namanya teman-teman juga kemarin banyak yang yang dalam artian gini, Kang, ya subscriber gitu ya teman-teman yang di luar ataupun yang di mana, yang baik yang di Bandung juga. Kang Sony kalau bisa mah tolonglah usahain bisa masuk, bisa ngonten di sana, bisa nge-live di sana, karena kan itu kan momennya kan waktu kerja. Betul. Ya kan. Dari hari Rebo, Kamis, Jumat. Ya kalau misalkan orang yang nggak punya kerja, tapi kan hari itu hari kerja, otomatis kan banyak sekali orang-orang yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Iya. Masa hanya gara-gara pingpong dia sampai kerja izin 3 hari kan nggak mungkin juga kan? Cuti ya. Cuti. Ujung-ujungnya nanti di PHK. Gitu. Nah makanya support dari teman-teman, doa dari teman-teman kemarin, ya mudah-mudahan katanya Kang Sony bisa ngeliput di sana. Kalau misalkan Kang Sony bisa ngeliput ke sana, kita yang kerja gitu kan bisa memantau dari rumah atau dari kantor, minimal di handphone teman-teman bisa nonton. Nah, alhamdulillah kemarin walaupun emang agak sedikit saya juga ragu bisa enggak gitu kan, bisa enggak karena ini boleh dikatakan yang event yang kemarin itu yang boleh dikatakan sangat wah karena ada pemain asing dari luar ya kan, kayak dari Thailand, Singapura, Malaysia, terus ya Indonesia gitu ya. Jadi ada beberapa negara yang mereka ikut di Liga Indonesia ini. Nah, alhamdulillahnya kemarin saya berusaha semaksimal mungkin. Mungkin berkat doa dari teman-teman kita bisa liputan di sana. Gitu. Kang Sony ini channelnya kalau menurut saya banyak sekali manfaatnya gitu. Kenapa banyak sekali manfaatnya? Jadi Kang Sony ini anggaplah sebagai wartawannya pingpong. Jadi buat teman-teman ini kalau misalnya yang di Jakarta, yang di Tasik, yang di mana kan misalnya ada pertandingan di Bandung nggak bisa datang yang kata Kang Sony tadi bisa tersampaikan lah beritanya. Jadi buat teman-teman karena ini channelnya sangat bermanfaat. Jadi meskipun teman-teman misalnya yang nonton nih saat ini sekarang mohon support dukungannya, bantuannya untuk subscribe di channelnya, ntar mungkin dilampirin ya. Siap. Karena jujur ini bukan hanya sekedar ilmu aja yang kita harus sampaikan untuk pingpong, tapi informasi sangat penting karena kita tahu update perkembangan pingpong di Jakarta di pertandingan kemarin. Yang kalau orang lain misalnya untuk masuk daftar 100.000 tiket terusan ya. Iya. Kemarin tuh itu tiket 100.000 itu kalau saya kemarin nonton Malong sama Jangjik di Jogja ini kan lebih mahal. Nah, dengan adanya jasa Kang Sony ini, alhamdulillah dengan channelnya Kang Sony tersampaikan lah informasinya siapa yang juara, siapa yang kemarin masuk di 8 besar, Sukun, ada Sony ya banyak. Betul. Jadi teman-teman mohon support terus channelnya Kang Sony karena banyak sekali manfaatnya, karena nggak harus selalu ilmu yang kita kasih ke teman-teman, tapi informasi sangat membantu gitu ya. Ntar di channelnya Kang Sony ini dia selalu update apakah ada pertandingan di mana tuh pasti ada. Jadi ini contohnya kayak sekarang nih pertandingan Gosima ya Kang Sony. Pertandingan Gosima ini sekarang. Gosima ini kan school table tennis nih. Ini agendanya se-Jawa Barat ya Kang ya? Se-Jawa Barat. Jawa Barat. Betul. Jadi teman-teman yang besok misalnya kayaknya agenda bakal ramainya besok. Antar kalau misalnya ada final ininya pasti ada di channelnya Kang Sony gitu. Jadi teman-teman NN mohon support dan dukungannya untuk kita saling bantu lah gitu.
Intinya mah kan ini mah berbasis manfaat ya, manfaat karena ini Kang Sony ini sebenarnya kalau untuk ngeliput gini kan sebenarnya dia karena hobi sekalian seneng pingpong sekalian dia liput gitu, berbagi lah gitu. Yang tadi yang mungkin teman-teman di belakang mungkin taunya ini dibayar loh, ini enggak, ini mah karena bener-bener emang pure Kang Sony ini seneng berbagi ya, berbagi ke teman-teman. Jadi teman-teman yang di mana, yang di Tasik, yang di mana lagi nonton bisa tahu aktivitas pertandingan di Bandung, baik di Jakarta. Ntar ke depan pasti terus ya Kang Sony. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa ke Jawa Timur. Ya, apalagi bisa go internasional ya, bisa go internasional gitu. Cuman untuk sejauh ini saya masih di wilayah Jawa Barat. Saya Jawa Barat. Cuman kemarin ada beberapa yang ngundang, katanya Kang Sony nanti setelah Lebaran Kang Sony diundang ke Surabaya. Amin. Terima kasih gitu ya untuk liputan di sana, dan juga nanti kan untuk Terry Pelmer yang kedua juga di Surabaya. Dan insya Allah juga kalau misalkan ada rezeki, ada support dari teman-teman, saya usahakan datang gitu. Cuman kalau untuk nyebrang pulau kita belum ya, kecuali kalau misalkan Kang Sony ayo berangkat ya ayo gitu. Gitu. Jadi teman-teman di luar yang misalnya ada pertandingan, ntar mau ngadain pertandingan misalnya diliput diketahui oleh rakyat Jawa Barat, baik Jawa Barat maupun di luar. Nah, ntar bisa kontak-kontak tuh ke Kang Sony. Jadi ntar teman-teman yang mau ada event pertandingan boleh chat nih gitu ke ininya Kang Sony. Nanti kita lampirkan ya kontak Kang Sony di bawah ini. Oke, siap. Jadi di bawah dan di deskripsi YouTube nanti kita masukkan, teman-teman langsung calling aja ke Kang Sony. Tapi doa saya sih semoga pokoknya channelnya Kang Sony ini berkah. Amin. Terus ada teman-teman yang kira-kira berkenan untuk misalnya ngeliput, mensupport. Siapa tahu nggak hal support selain subscribe ya, ada finansial. Siapa tahu kan namanya rezeki, kita nggak tahu ya. Ada yang nonton ini kan kita saling support aja lah gitu intinya mah gitu. Baik teman-teman saya yang di Aceh, yang di mana tuh, yang di Padang ada pertandingan kan, kalau saya kan cuma berbagi ilmu, siapa tahu bermanfaat. Nah kalau ini mah bisa ngeliput di Aceh, ngeliput di mana, bisa diketahuin oleh warga Jawa Barat gitu ya. Sebaliknya seperti itu, kita saling ini gitu ya. Teman-teman kan mungkin kepo ya dengan semacam pendapatan Kang Sony ya selama Kang Sony nge-YouTube dari awal sampai sekarang yang udah mau 5.000 subscriber. Teman-teman luar biasa kan. Awas Paris. Jadi sebenarnya Kang Sony bagaimana sebenarnya ngelola itu semua? Oke, jadi gini teman-teman, saya sebetulnya mah di YouTube itu nggak ada target ya aja ya, maksudnya kita ngalir begitu saja, karena yang namanya hasil itu tergantung dari usaha kita. Karena saya berpegangan teguh apapun yang saya kerjakan, jika itu dilandasi dengan keikhlasan dan sungguh-sungguh, itu kita nggak usah diarep-arep saya harus segini, enggak, itu akan datang dengan sendirinya lah, nggak usah diminta gitu ya. Ibarat kayak dulu waktu ini cerita saya waktu di pingpong, dulu waktu ingin saya bisa juara itu kalau diminta malah jadi jauh lama. Saya tahun ini harus juara, latihan pas turnamen eleh deh. Tapi di saat saya tidak meminta, maksudnya dalam arti kata tidak meminta secara target tahun ini atau bulan ini saya harus juara. Nah itu kadang malah ke kita di saat perform malah jadi beban. Tapi di saat saya loss, maksudnya nggak ada beban, udahlah ngalir aja, yang penting saya ikhtiar berusaha, masalah hasil mah itu mah bonus aja. Dan alhamdulillah gitu ya, tanpa saya sadari mungkin puncak dari kenaikan sebetulnya masih kalau dibandingin sama channel-channel yang saya malu sebetulnya kalau sebetulnya masih juga baru dikit lah, mungkin nggak ada seberapanya lah sama yang lain gitu ya. Cuman lebih saya lebih ke jadi ada suatu keinginan. Ini mohon maaf nih ya, bukannya sok-sok gimana gitu ya buat teman-teman. Ada keinginan dalam hati itu, hidup saya ingin bermanfaat untuk orang lain, yaitu apa sih yang bisa saya lakukan? Oh, saya bisanya di pingpong.
Emang sih kalau bicara pingpong untuk main saya jujur banyak yang lebih-lebih gitu kan. Ya, Cuman betul. apa gitu kan yang sekiranya orang-orang pingpong atau teman-teman pingpong itu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa diambil dari Kang Sony gitu kan. Nah, udah aja lah saya bikin konten di YouTube yang teman-teman yang di luar sana yang nggak bisa nonton, oke lah aku kemas di satu konten seperti itu. Nah kalau untuk bicara apa tadi namanya pendapatan atau gimana? Ya semacam salary lah Kang Sony selama ini di YouTube. Oke, untuk pendapatan saya sebetulnya karena kan jujur ya untuk saat ini monetisasi saya itu mungkin kurang lebih baru 1 tahun. Baru 1 tahun kurang lebih baru 1 tahun dari Januari kemarin Januari itu ada 1 tahun lebih ya sekarang ya udah lebih. Cuman saya untuk mendapatkan pendapatan di YouTube itu karena settingannya saya rubah kan settingan defaultnya itu sekitar di 13 ya. Iya 13 ya. Betul. Saya naikkan di 5.000. Oh. Nah, ternyata saya pingin tahu nih, coba kalau di angka 5.000 itu bisa nyampe dapat berapa bulan? Ternyata 1 tahun, guys. Ternyata memang berat. Ya, karena gini kita konten pingpong. Iya. Mungkin teman-teman juga tahu lah youtuber pingpong ya yang nonton ya hanya orang-orang pingpong, orang-orang yang benar-benar suka Nyalain AC-nya di pingpong. Ya betul. Beda dengan mungkin konten-konten yang sifatnya universal ya, seperti kayak ngevlog dan lain sebagainya. Dia bisa masuk ke semua kalangan anak muda. Kalau ini ya orang-orang lebih ke komunitas gitu ya. Jadi Ini bawa HP. ya saya udah nggak ada target lah di YouTube ini nggak ada Pasti target. Kang Sony jalani terus. Jalanin Karena aja gitu. Memang dari segi dari sisi Kang Sony-nya pun seneng gitu ya. Iya, Untuk satu seneng. berbagi Betul. bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa Kang Sony. Mengagendakan momen ini tuh susah banget teman-teman. Karena Kang Sony-nya sibuk gitu kan. Iya sih, saya juga heran loh teman-teman ya. Saya pernah ngomong waktu itu pernah bikin podcast sama siapa tuh Gilang Maulana. Bang, sebetulnya tuh saya tuh orang dalam artian saya tuh nge-YouTube tuh boleh dikatakan iseng, hanya ngasal, bukan istilahnya YouTube yang pro gitu kan. Yes. Kita pakai kamera yang bagus, yang mungkin kita punya tim, enggak. Saya nge-YouTube dari mulai bikin konten, ngedit gitu kan, ngeliput, semua saya lakukan sendiri. Luar Gitu. biasa teman-teman. Jadi jujur aja gitu ya, pastinya akan banyak sekali kekurangan gitu, dan mungkin harapan saya teman-teman ya maklum lah gitu ya, kita nggak ada tim, kita ngadain sendiri kemana-mana sendiri ya, hasilnya ya seperti itu gitu. Tapi Kang Sony untuk ngeditnya di HP atau di komputer Kang Sony? Saya ngedit di handphone teman-teman, bukannya nggak ada, PC juga ada, cuman kalau di handphone itu saya bisa sambil baring-baring, bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran. Kalau di komputer kita tiduran ya kita nggak bisa kan. Iya. Gitu. Tapi luar biasa loh teman-teman. Kenapa luar biasa? Karena saya sendiri pun saya pernah nyobain untuk ngedit di handphone kayak Kang Sony. Susah Kang Sony. Ya, susah. Susahnya tuh jadi karena handphone kan kecil ya Kang Sony ya. Kita mau ngedit-ngedit kayak misalnya nge-cut momennya itu susah gitu. Harus butuh detail, ketelitiannya luar biasa untuk di handphone. Dan Kang Sony selama ini di handphone teman-teman luar biasa. Saya di komputer malah pinggang cakit karena lama kan, tahu sendiri lah teman-teman kalau ngedit satu video, kalau ibaratnya kita pengen perfect juga Yes, betul. lumayan itu sampai melenting-melenting ini. Aduh. Biasanya berapa lama Kang Sony kalau ngedit satu video? Sebetulnya sih tergantung durasi ya. Kalau durasinya misalkan kayak misalkan 32 dalam artian skor durasinya itu sekitar 30 menit. Yes. Ya itu dari mulai kita ngedit, ngerender ya kan, sampai bikin thumbnail, sampai udah anggaplah dari nol mentah sampai udah diupload itu bisa 6 jam. 6 jam? 6 jam Satu video? bahkan lebih. Wow. Bahkan lebih gitu ya kalau ingin bagus. Kadang saya itu ya Areja ya, Yeah. kalau udah di rumah itu ibarat kata gitu ya, dari bangun tidur, ini nggak belum keluar rumah, bangun tidur ibaratnya udah apa-apa udah siap, itu sampai saya keluar rumah tuh, loh kok ini udah malam lagi, sampai nggak tahu matahari itu, sampai nggak tahu loh kok udah malam lagi, kadang loh kok udah ganti hari. Iya. Itu kalau apalagi kita ngedit 2 video, kayak misalkan kita ngupload ngupload 2 ya, sehari 2, misalkan siang sama malam, udah itu mah seharian itu nggak keluar rumah, di rumah aja itu. Makanya orang-orang bilang tetangga ini orang kerjanya apa tiap hari ada di rumah. Nah ini Mainan handphone. Mungkin hal yang teman-teman nggak tahu ya. Kang Sony itu kesehariannya seperti apa, dan
dari pagi sampai pagi lagi Ya mungkin. itu mainan handphone aja, edit video terus gitu. Jadi Luar pingpong biasa, sekarang ya. udah kelewat, udah ketinggal. Kayaknya kalau apa ya, udah nggak ada apa-apanya pingpong. Fokusnya bukan udah ke Bukan ke main lagi Fokusnya gitu. udah ke konten Kang Ke Sony. ya. konten. Tapi mungkin Kang Sony ada tips nggak buat teman-teman yang mungkin ingin bergelut di YouTube tenis meja atau YouTube konten yang lain? Ada nggak Kang Sony? Tipsnya kayak gimana ke teman-teman? Ini kalau buat saya sih, harapan saya ya, saya ingin merangkul. Sebetulnya saya tuh pingin gini ya, buat teman-teman youtuber pingpong ingin merangkul. Ayolah kita sesama youtuber pingpong, kita saling rangkul, kita saling apa namanya, support. Jangan sampai ibaratnya di satu event A, B, C kita mau ngonten, jangan sampai kita apa namanya ditahan-tahan. Berapa sih uang di YouTube itu nggak besar kok untuk pingpong sendiri. Jadi jangan merasa itu wah di pingpong ini pendapatannya gede, enggak. Ini kalau nggak dilandasi hobi, udah saya tinggal. Udah saya tinggal bener. Kenapa saya mau? Ya itu karena saya suka. Saya ingin saya itu bisa memberikan atau bermanfaat, walaupun ibaratnya gini ya. Saya jangan sampai ibaratnya selama saya hidup gitu tidak ada sesuatu yang tidak apa gimana ya, ingin ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. betul. Mudah-mudahan konten saya itu ibarat menjadi amal jariah buat saya lah. Amin. Udah itu aja. Saya nggak mikir kayak mungkin teman-teman di luar sana mungkin sering ayah yang ngontek saya, ngundang Kang Sony. Ini kalau ngundang Kang Sony liputannya bayarannya berapa sih? Iya kan? Bener serius ah. Iya. Tolong dong PTM saya ingin dipromosiin, bayar berapa? Saya nggak pernah matok harga seperak pun. Silakan mau bayar, saya nggak munafik, saya terima. Enggak Jun, nggak apa-apa. Saya nggak, misalkan saya kalau ditanya gitu, Kang berapa Kang? Enggak, saya silakan aja. Kayak kemarin aja waktu di Liga ada yang apa namanya, yang suruh video lab. Kang, tolong dong labin. Oh siap, berapa Kang bayarannya? Ah terserah. Saya nggak, karena tujuan saya bukan itu. Iya, betul. Bukan dalam artian tujuan saya bukan untuk mencari uang. Bukannya nggak butuh, kita nggak munafik. Emang tujuannya ke situ, cuman maksudnya tidak dinomorsatukan. Tidak diprioritaskan. Yang saya prioritaskan gimana caranya event hari ini teman-teman semua pecinta tenis bisa menikmati, bisa menyaksikan. Cuman itu doang. Saya tambahin ntar apa tuh namanya, buat teman-teman semua yang misalnya ada pertandingan mau ngadain, sebenarnya mah ada YouTuber ini tuh penghasilannya sebenarnya kalau misalnya ini kan nggak bisa, inilah intinya mah yang tadi Kang Sony tadi Jomblang, asas manfaat. Nah cuman saya teh bagi teman-teman yang mau ngadain pertandingan, mohonlah dibukain gitu, jangan sampai diplot satu channel ini doang gitu kan. Sebenarnya mah kan misalnya dalam pertandingan kan ada 10 meja, kan nggak mungkin keplot semua. Nah ya itu benar, setuju. Ya kita saling apa tuh namanya, sebenarnya kan YouTube ini sebenarnya nggak bisa langsung jadi duit 1 M gitu kan, nggak juga gitu. Jadi ya kata Kang Sony tadi, kita mah harus solid lah, sama YouTuber harus solid. Jadi saling jangan berbagi, ya gitu. Jadi saling informasi. Betul, Misalkan betul. Kang ada pertandingan di sini, mau bisa hadir nggak? Ayo kalau misalkan bisa hadir kita gabung merapat bareng-bareng. Jadi jangan sampai ibaratnya kita ada event, pas giliran ada teman yang datang, nggak bisa ngeliput. Betul, Janganlah, jangan seperti itu. Ya. Kalau benar-benar Anda teman-teman yang ibaratnya katakanlah YouTuber pingpong, ayolah berbagi. Betul. Ayolah kita saling langkul, ayolah kita saling support gitu ya. Jangan sampai ibaratnya YouTuber dari mana diplot itu, janganlah. Ayolah. Kita kan sama-sama pecinta tenis meja gitu. Jadi itu harapan saya mungkin seperti itulah sama YouTuber yang lainnya. Ayolah saling kita berbagi saling informasi. Kalau ada pertandingan, ayo datang sini, kita saling inilah. Kalau bisa ada grupnya mungkin ya. Iya, saya juga berharap seperti itu. Ada YouTuber grupnya. pingpong misalkan ada nih, kita bikin komunitas lah ya. Kang Sony bergerak. Siap. Jadi gini Kang Sony. Gimana? Sebenarnya saya juga masuk ke grup. Ya mungkin Kang Sony tahu ya KYP. KYP. Saya masuk ke grup KYP. Tapi untuk KYP itu kan dia banyak kan di Jakarta, jauh-jauh Kang Sony. Tapi saya harap gitu ya, dengan Kang Sony yang lebih senior di peliputan YouTube tenis meja ini bisa merangkul YouTuber yang ya kecilnya mah di Bandung lah Kang Sony ya. Minimal yang sering ketemu kita Ya. YouTube lah gitu dulu. Kita saling di situ dari grup itu.
atau mungkin komunitas YouTuber pingpong Bandung misalkan atau Jawa Barat yang Kang Sony nanti bikin, bisa diskusi dalam itu, kita sharing, kita berbagi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, kita kan bisa di situ ya bareng-bareng. Ada pesan nggak dari Kang Sony untuk teman-teman di luar sana, atlet atau orang yang sekedar hobi untuk tenis meja, ada nggak sedikit dari Kang Sony? Paling kalau buat teman-teman yang penghobi pingpong, yang suka pingpong, atau misalkan buat atlet, ya harapan saya sih ya, karena sekarang ini di pingpong di pingpong sendiri untuk saat ini nih, mudah-mudahan selamanya atau mungkin harapannya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Sekarang nih kan teman-teman kan di pingpong ini sudah merambah ke dunia selebritis nih, artis nih. Bener. Jadi harapan saya gitu ya buat teman-teman penghobi pingpong atau pecinta pingpong, buat yang pemula, ayolah latihan, giatkan. Karena pingpong untuk saat ini akan mulai merambah, sudah merambah ke kalangan artis. Jadi jangan sampai teman-teman nih latihannya nanggung kalah sama artis-artis. Ya kan? Siapa tahu nanti artis akan ikut kejuaraan seperti kita-kita. Bisa jadi loh. Bisa kalau jadi misalkan nanti artisnya udah maniak. Iya, bisa jadi Kang Sony lawan Ariel Noah gitu. Bisa jadi. Bisa jadi gitu kan. Ariel Noah kursus servis Kang Sony. Oh iya, bisa jadi. Servis. Ya kan gak ada yang tahu gitu kan Iya. untuk kedepannya seperti apa Seperti ya. apa. Tenis meja itu mungkin akan semakin naik. Kalau menurut saya tenis meja akan mulai wah, merajai pasar YouTube menurut saya. Karena sekarang aja Udah kan mulai. YouTuber pingpong aja udah bermunculan banyak ya. Banyak kan? banget, Hampir Kang di Sony. setiap daerah Banyak banget. ada gitu kan. Nah, cuman untuk para YouTuber pingpongnya yang seperti tadi disampaikan, ayolah kompaklah, saling langkur, saling bantu, saling support gitu Yes. ya. Ya, terus gini ya buat teman-teman, untuk pingpongnya itu sendiri itu kan tidak berat, karena kebanyakan untuk usia-usia lansia yang mungkin dia dari olahraga berat, mungkin yang dulunya pemain sepak bola, pemain tenis lapang, pemain badminton, banyak sekali teman-teman kita yang beralih ke tenis meja dikarenakan olahraganya emang sih tidak begitu menguras tenaga, tapi ya kalau untuk atlet tentunya menguras tenaga, tapi Iya. cuman maksud saya itu daripada nggak olahraga sama sekali karena orang itu udah candu dengan olahraga, ya solusinya di pingpong, karena di pingpong ini lebih banyak manfaatnya sih, dari mulai silaturahmi, dari mulai untuk kesehatan, untuk supaya kalau istilahnya biar nggak cepat pikun lah gitu ya. Karena pingpong Gitu. itu mikir gitu Kang Sony. Mikir, Kayak iya. habis servis kita mau ngapain tuh mikir. Kang Sony. Terus Dan- kita belajar iya. putaran ini harus diambilnya gimana gitu Iya. kan, seperti itu. Jadi Dan ini kebanyakan banyak yang jauh lebih sehat ketika pingpong Kang Sony. setuju. Tapi yang harus ditekankan teman-teman ya, yang pasti kalau misalnya teman-teman udah capek, jangan terlalu dipaksakan. Jangan dipaksa. Semua olahraga, Semua bukan hanya olahraga tenis jangan meja. dipaksa. Karena itu bisa ke jantung juga Kang Sony ya. Kang Sony. Betul. Terus buat teman-teman juga yang nonton video ini, jangan lupa untuk mampir gitu ya ke channel saya, dan juga support juga channel NN ya. Dukung terus, karena sekarang channel NN gitu ya, saya perhatikan, saya jangkau, bahkan kemarin juga ketemu yang bagian live streaming sama si Aoki, luar biasa. Saya juga kemarin sempat, ayo Ki sini Ki, gabung Ki, ikutan Iya. gitu kan. Terima kasih Jadi banyak, Kang kenapa? Karena selain NN ini biasanya kita hanya tutorial ya, bikin Ya, tutorial sama tutorial, mungkin review-review ya. Betul. Sekarang udah merambah ke bagian liputan, itu luar biasa. Saya juga harapan seperti itu. Saya juga berharap, makanya kayak kemarin Kang Sony gimana, ayo lagi ikutan di sini. Saya ingin kayak sekarang ini event yang di sini Ya, ini misalkan betul. ada 8 meja. Kalau bisa masing-masing YouTuber ada semua mejanya satu-satu. Nah, itu. Harapan saya tuh seperti itu. Kepingin saya seperti itu gitu ya. Jadi jangan saling siku, saling ini, janganlah. Jangan. Gitu. Benar. Saling support intinya. Intinya saling support teman-teman ya. Ya, teman-teman, kita berada di akhir segmen dari ngobrol santai bersama Kang Sony ini. Semoga dari segmen ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, mau itu di teman-teman yang yang hobi di olahraga pingpong sendiri, atau
yang di luar pingpong semoga bisa bermanfaat. Terima kasih kepada Kang Sony Siap, sudah sama-sama. Saya juga terima kasih. sedikit Terima waktunya kasih, untuk Sony. Siap. Kang Sandi, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Sony slogannya? Salam sehat, salam satu hobi, pingpong.